tahun 2025 Kolaka Timur. Kepada Ibu Jumaida SKM, jadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Kolaka Timur atau yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Yang saya hormati Ketua DPR Kabupaten Kolaka Timur. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kolaka Timur, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Ketua PKK Kabupaten. Yang saya hormati narasumber Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini Kementerian Kependudukan dan Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang diwakili oleh Bapak Kapolres Kolaka Timur. Yang saya hormati Ketua Komisi 3 DPR Kabupaten Kolaka Timur. Yang saya hormati Dandim Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur yang diwakili oleh Danramil Ratrate. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, dan yang saya hormati Kepala Puskesmas Kabupaten Kolaka Timur. Yang saya hormati Ketua Tim Pendamping Kabupaten, Tim Pendamping Desa dan Kecamatan yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, dan seluruh hadirin undangan yang sempat saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun demikian tidak akan pernah mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas atau beraktivitas pada kesempatan hari ini, guna untuk kita mengikuti rangkaian kegiatan rapat koordinasi TPS pertama tahun 2025 yang diselenggarakan pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Izinkan Pak Sekda memberikan semacam laporan pelaksanaan kegiatan pada kesempatan hari ini, mengawali dari rapat koordinasi tahap pertama tahun 2025. Kemudian kami berdasarkan petunjuk teknis BOKKB dalam biaya operasional kesehatan keluarga berencana tahun 2025, kemudian melaksanakan tahap tim percepatan penurunan stunting TPPS tingkat kabupaten. Yang pertama, sebagai dasar kami untuk melakukan rapat koordinasi. Terus yang kedua, berdasarkan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, ini menunjukkan komitmen berkelanjutan pemerintah dalam percepatan penurunan stunting. Meski demikian, survei kesehatan Indonesia tahun 2023 itu menunjukkan prevalensi stunting hanya turun 0,1% dari hasil SSGI 2022, sehingga diperlukan yang lebih terarah dan tepat sasaran untuk mempercepat ini. Kementerian BKKBN menginisiasi gerakan orang tua asuh cegah stunting atau biasa disebut dengan genting. Nah, Kolaka Timur juga sudah mewujudkan melalui inovasi Desa Kelurahan Siaga Stunting dengan membentuk KOAS atau kelompok orang tua asuh anak stunting. Nah, ini sebagai informasi untuk seluruh Bapak Ibu hadirin undangan yang sempat hadir pada kesempatan ini dan seluruh teman-teman media massa, bahwa untuk kegiatan atau untuk inovasi yang telah kita mewujudkan atas cita kepresidenan, telah kita menggagas satu inovasi di mana inovasi itu adalah Desa de Kelurahan Siaga Cegah Stunting. Nah, ini sudah di-launching pada tanggal 22 bulan 4 2025. Kemudian telah kita menindaklanjuti bahwa kita berhasil mengeluarkan surat instruksi Bupati, surat instruksi Bupati yaitu nomor 100.3.4.2/461 tahun 2025. Nah, untuk menindaklanjuti ini, tindak lanjut dari hasil prakor ini adalah telah kita menindaklanjuti SK perubahan pertama pada TPPS Kabupaten Kolaka Timur yang bernomorkan nomor 100.3.3.2/93 tahun 2025.
izin Pak narasumber, mungkin juga ini bisa dimasukkan atau dilaporkan pada tingkat pusat atau tingkat provinsi bahwa Kabupaten Kolaka Timur sudah memiliki satu inovasi, tiada lain tujuan untuk kita sama-sama menangani atau mencegah stunting yang berada di Kolaka Timur, terkhusus di daerah kami dalam ini Kolaka Timur. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sedikit agak panjang saya ini laporan. Nah, rapat koordinasi sebenarnya kita sudah paham semua bahwa rapat koordinasi adalah tujuannya bagaimana bisa kita mengevaluasi atau meningkatkan kinerja TPPS. Saya mengerti, saya pahami bahwa pada tahun-tahun berikutnya atau tahun-tahun yang lalu, kerja-kerja teman-teman dalam tim TPPS Kabupaten alhamdulillah sangat membawakan suatu hasil yang terbaik, artinya terjadi koordinasi yang bagus, kemudian sistem pencatatan dan pelaporan. Walaupun dalam sistem pencatatan dan pelaporan itu tidak membuatkan 100% ketepatan waktu dan ketekunan dalam melaporkan, tetapi itulah bentuk-bentuk koordinasi yang kami jalani. Kemudian tentunya ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini mungkin kita akan lakukan pada triwulan keempat, sebagaimana biasa kita lakukan pada akhir tahun. Apakah kita akan melakukan di tingkat kabupaten atau nanti pada di tingkat provinsi, tergantung kita menunggu arahan atau petunjuk tim percepatan penurunan stunting Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian yang kami lakukan selama ini juga melakukan peningkatan koordinasi. Nah, alhamdulillah tahun kemarin untuk BKKBN Kolaka Timur kami sudah mampu mengadvokasi program-program kami yang mana kita melihat bahwa OPD-OPD yang terkait dalam upaya-upaya percepatan ini, maka kita lakukan koordinasi dan alhamdulillah cukup membawakan suatu hasil sehingga hari ini dapat terlaksana dengan rapat koordinasi. Kemudian pengembangan strategi. Nah, pengembangan strategi ini Bapak Ibu, nantinya kita akan membahas dan merumuskan strategi baru atau perbaikan strategi yang sudah ada. Jadi pada saat nanti kita diskusi mungkin akan ada terjadi dialog tiada lain, walaupun mungkin akan agak ribet dialognya, tetapi kami bisa menerima secara positif walaupun itu nanti kita akan bahas sama-sama. Kemudian pemantauan dan evaluasi seperti tadi yang saya katakan bahwa evaluasi nanti akan dilakukan pemantauan akan dilakukan tingkat kabupaten, kemudian kami akan turun di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Ini akan turun serentak bersama-sama tim kabupaten, kemudian OPD yang terkait untuk dalam hal ini mendampingi kegiatan-kegiatan ini. Kemudian sosialisasi dan komunikasi. Sosialisasi dan komunikasi ini akan kami berikan peran kepada masing-masing OPD sesuai dengan model pengawasannya atau dengan model intervensi. Apakah itu intervensi spesifik atau intervensi sensitif? Itu masing-masing OPD akan melakukan. Nah, hasil dari akhir ini kami akan menghimpun pencatatan dan pelaporan. Jadi melalui kesempatan ini mudah-mudahan kerja-kerja kita yang tahun lalu kita akan tingkatkan sehingga pada saat sistem penginputan master ansih tidak ada lagi yang dijemput, tidak ada lagi yang kami menjemput, tetapi untuk meningkatkan kesadaran supaya bisa melaporkan. Nah, tentunya harapan dari rakor ini adalah bagaimana bisa kita memahami peran masing-masing serta menyusun strategi masing-masing OPD atau stakeholder yang ada dapat dilihat pada pelaporan master ansih nanti. Izin Pak Sekda, peserta yang hadir pada kesempatan ini seyogianya 300 lebih, tapi alhamdulillah pada kesempatan ini mungkin melebihi atau masih kurang, kami juga mohon maaf, itulah keterbatasan kami sebagai manusia biasa, tetapi undangan sudah cukup kami menyampaikan. Kemudian narasumber pada kesempatan hari ini, beliau kami mengundang dari provinsi untuk bisa memaparkan materi, mudah-mudahan bisa kita terima dengan baik, dengan positif. Kemudian sumber biaya tentunya berasal dari DPA Kabupaten Kolaka Timur yang tidak mengikat. Dalam hal ini mungkin BKKBN itu mempunyai keterbatasan anggaran, tetapi bagaimana kita mengelola manajemen yang ada di Dinas BKKBN sehingga semua program-program yang ada di
BKKBN itu dapat bisa terlaksana dengan baik walaupun mengalami efisiensi anggaran, tetapi tidak pernah kita akan mundur bahwa semua program akan tetap terlaksana dengan baik dengan menggunakan kolaborasi program yang kita akan jalankan. Kemudian izin Pak Sekda, kami sedikit ada paparan data, ya. Ada paparan data di sini. Ini menjadi bahan diskusi mungkin kesempatan pada ini adalah berdasarkan hasil SSGI tahun 2022 itu 23% untuk Kolaka Timur. Kemudian berdasarkan hasil EPPGBM bahwa tahun 2022 ini data EPPGM ini adalah data yang hasil kerja teman-teman baik oleh Dinas Kesehatan, kemudian kolaborasi dengan BKKBN, kemudian ada TPK, kemudian ada teman-teman TPGM. Jadi menghasilkan, jadi ini EPPGM adalah elektronik pencatatan pelaporan gizi yang berbasis masyarakat. Jadi ini yang dilakukan berdasarkan pengukuran tinggi badan menurut umur. Nah, tahun 2023 itu menjadi 31,9%. Ini yang menjadi tantangan sangat hangat untuk di Kolaka Timur, apakah dari masyarakat, kemudian Bapak Ibu tim kabupaten, kemudian teman-teman media banyak menyoroti atau mempertanyakan kenapa terlalu naik. Nah, jangan tanya secara saya diri sendiri, maka tanyalah semua masyarakat Kabupaten Kolaka Timur dan stakeholder yang ada, karena yang namanya upaya-upaya percepatan penurunan stunting tidak hanya dikerjakan oleh BKKBN itu sendiri, tetapi menggunakan stakeholder yang ada yang betul-betul bisa sama-sama berkolaborasi untuk menurunkan angka tersebut. Karena ini adalah merupakan program nasional yang harus yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Jadi ketika ada keberhasilan atau ketika ada terjadi penurunan, tidak ada yang berani untuk mengatakan bahwa kamu tidak bekerja. Atau kalau terjadi kebaikan atau penghasilan, bahwa tidak ada yang berani mengatakan bahwa hanya saya yang bekerja. Jadi saya pikir itu jangan terjadi seperti itu, tetapi marilah kita menerima secara positif. Apakah itu menurun, apakah itu meningkat, maka yang bertanggung jawab adalah tim percepatan penurunan Kabupaten Kolaka Timur secara umum, secara khusus, tetapi bertanggung jawab secara umum adalah Pemda kabupaten daerah itu masing-masing. Nah, EPPGBM untuk tahun 2024 kita menunjukkan angka 11,3%. Nah, walaupun di sana sini bahwa media mengatakan bahwa stunting itu kenapa ada 31,9, kenapa ada 11,3%? Mungkin sebentar narasumber provinsi akan mempertanyakan seperti itu. Inilah barangkali laporan singkat saya yang bisa saya paparkan hari ini. Untuk lebih singkatnya kita akan melakukan diskusi yang lebih panjang sehingga tujuan daripada rakor-rakor ini dapat kita capai. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Bupati Kolaka Timur oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur sekaligus membuka acara rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Kolaka Timur. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ketua DPRD, Ketua Komisi 3, saudara saya. Yang saya hormati Forkopimda, hadir Pak Wakapolres, Pak Danramil, Bupati Pak Dandim. Dan yang saya hormati Ketua Tim PKK, diwakili oleh orang tua kita, Ibu Bupati. Yang saya hormati BKKBN Provinsi, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati pimpinan OPD, staf ahli, para asisten, para camat, para kapus, KUPT DKB, serta teman-teman media, semua tamu undangan, direktur rumah sakit yang saya hormati. Kadang-kadang direktur rumah sakit kita suka lupa ya, padahal dia ini satu OPD. Ya. Semua tamu undangan yang saya hormati, saya muliakan. Permohonan Pak Bupati, hari ini ada kegiatan
di provinsi Komisi 2 DPR RI ya, menghadirkan beberapa BUMD dan sebagainya, termasuk Pak Wakil. Jadi saya dimanatkan untuk mewakili Bupati dan Pak Wakil. Puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat sehingga bisa bersama-sama dalam rangka rakor TPPS, tim percepatan penurunan stunting. Ya, tahun lalu saya ketuanya, hari ini Pak Wakil, karena secara ex officio SK itu Pak Wakil Bupati yang sebagai ketua. Ya. Kegiatan stunting ini sangat penting. Ya, walaupun sekarang ada namanya efisiensi anggaran, stunting, kemiskinan ekstrim, dan inflasi ini merupakan salah satu yang tetap menjadi prioritas daripada Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya, kemarin kalau saya tidak salah informasinya inflasi kita agak naik sedikit ya, tertinggi lagi malahan Desember waktu zamannya Pak Andat Gubernur tertinggi ketiga se-Indonesia. Saya bingung juga ini kenapa bisa tertinggi. Yang tertinggi apa? Cabai. Ya, cabai, padahal boleh dikata di sini lumayan. Setelah kita selidiki ya, cabai ini banyak dibawa ke Morowali. Kemudian juga kita tergantung, kenapa ya? Karena posisinya kebanyakan kalau tidak dijual cepat dioper maka akan busuk. Ya, inilah kondisinya hari ini. Kemarin saya di provinsi rapat dengan Pak Aspian dengan BPJS kemarin. Ya, saya kemarin tidak di Goltim karena saya rapat di Kendari di BPJS. Apa yang saya sampaikan? Kemarin penjelasan Pak Menteri, ingat ya yang hadir ya, bagaimana rumah sakit ini ketika dia menjadi rumah sakit maka diharapkan 20-50 miliar akan menghasilkan PAD. Ini tantangan kita nih. Saya sampaikan BPJS kemarin. Bagaimana? Di satu sisi Desember harus selesai. Ingat, rumah sakit itu kontraknya Desember harus selesai, 3 lantai. Nah, alatnya nanti ini kan ada alkes ya, Pak Dokter 20 miliar ya. Nah, kita berharap nanti ini penjelasan dari BPJS adalah ini kalau mau naik dia punya PAD maka alat-alatnya harus diperbaiki, disiapkan. Kenapa kolaka tinggi? Ya karena pasien dari Kolaka Timur dibawa ke Kolaka, pasien dari Kolaka Timur dibawa ke Konawe. Ke depan nanti kita berharap mudah-mudahan kalau rumah sakit sudah berdiri maka ini akan terselesaikan. Artinya PAD-nya lari ke sini. Ini tantangan kita. Ini saya sengaja stressing kenapa? Sebentar ya saya bilang. Karena di satu sisi ya kita sekarang lagi efisiensi anggaran. Ini saya tidak tahu nih kalau sudah 4 kali 5 kali efisiensi. Ya, kemarin dulu izin ada Ibu Ketua, saya hadirin Pak Mustaqim yang DPK. Ya, ini kita senang juga kemarin bisa kita berdiskusi secara baik dengan BPK. BPK hari Jumat akan selesai. Ada beberapa persoalan yang oleh mereka karena mungkin kita jarang ketemu sama mereka, karena ini BPK sekarang audit rinci. Audit rinci adalah melihat spot-spot yang mana yang menjadi persoalan. Ada beberapa item yang oleh mereka ini akan menjadi persoalan keuangan nanti, karena ada namanya Silpa, ada namanya DAK, ada namanya SK dan lain-lain. Kemarin setelah kita menjelaskan clear, tetapi yang menjadi persoalan adalah kondisi keuangan kita sekarang ini sangat terbatas. Saya ingatkan kepada kita semua ya, ini saya rangkai dari bawah. Terbatas dalam artian memang harus kita ikat pinggang. TPP akan dibayarkan yang paling kan bulan 7. Kenapa? Uang yang turun dari pusat itu 29 miliar. Oke? Gaji 17 miliar. Habis. Pastilah ada OPD-OPD ini minta ya, kontrak-kontrak dan sebagainya. Habis 7 miliar. Kalau Pak Aspian tidak menyimpan uang sekitar 5 miliar sekarang, sudah hampir pasti nanti tidak akan terima gaji dan ada gaji 13. Itu clear ya. Ini saya sebagai ketua tim TAPD menyampaikan kepada kita semua.
Kadang-kadang kita melihat sesuatu itu sesuai dengan perspektif kita, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Ya. Jadi kemarin saya tanya Pak Spian, saya bilang Pak Spian, bagaimana TPP? Ya, kemungkinan dibayarkan, ya mungkin bulan 7, karena nanti sudah hampir pasti nanti ketika lebaran bulan 6, maka sekarang bulan 5 kan gaji sudah dibayar ya, sudah bayar. Teman-teman silakan minta. Nanti akan ada shipping anggaran. Harapannya bulan 6 nanti dibayar gaji 13. Berarti TPP harus mundur. TPP itu hanya 1,2 1 tahun, kecil. Karena yang besar itu kan ya OPD ya 5, ya saya di atas sedikit, ada 200 400. Tapi kalau gaji 13 ini kan gaji pokok soalnya. Jadi pasti itu diutamakan. Dan ini mencakup semua ASN itu. Ya kondisinya. Ini serangkai kenapa? Terkait dengan stunting dan sebagainya. Stunting ini tadi kita lihat ya, EPPG-nya, SGI-nya kenapa? Tahun lalu ya pada saat kita presentasi Pak Mustaqim, Ibu Kadis di Kendari, ya kita agak 30 lah ya, 30 posisinya. Ini menjadi tantangan kita. Padahal setahu saya teman-teman puskesmas ini sudah bekerja, KB sudah bekerja. Ini tantangan. Apa? Ya mari kita semangat lagi nih. Saya lihat grup ini sudah mati, sudah tidak ada lagi informasi. Dulu itu ya USI, informasi tag sekian pendataan. Ya Tinondo sekian. Sekarang tidak ada lagi nih. Kita mau tahu berapa sekarang ini yang sudah didata. Ya, saya nanti minta penjelasan nanti dari kawan BKKP ini bagaimana. Yang kita mau pakai EPPG atau SSG ini. Ini persoalannya. Di satu sisi teman-teman sudah betul bekerja di lapangan. Ya. Fakta lapangan yang sudah didata oleh saya itu kan 11%. Data SSG 30%. Yang mana kita mau pakai? Ya, saya menyarankan, cuma saran saja, terkait dengan dengan anak-anak yang terindikasi stunting, ya mungkin kalau kita bagi habis ini selesai. Misalnya Pak Bupati 10 orang, Pak Wakil 7 orang, Sekda 4 orang, Kadis 4 orang, Sekretaris 2 orang. Selesai semua, Ibu Ketua 5 orang, Ketua Komisi 5 orang. Selesai. Ya. Sekarang kan ini ingat, setahu saya Bapak Asuni sudah kita canangkan waktu di kantornya Kepala Bapeda. Sampai sekarang ini kita belum ada proyek nyata dengan dampak daripada Bapak Asu ini. Ini yang tantangan kita semua. Kalau saya, Ibu Kadis, coba nanti dikemudikan pimpinan. Kalau mau clear kayak begitu, ya saya 5 orang. Saya bagaimana saya harus dia supaya dia selesai dia punya gizi. Ya toh, Pak Bupati 10 orang, Pak Wakil 7 orang, pimpinan PD 4 orang. Pokoknya bagaimana caranya? Ya palingan kepala PD bilang, Pak, bagaimana kita kasih makan mereka? Kita tidak ada uang. Tantangannya itu ya. Karena ya sekarang posisinya semua serba tidak ada. Ya. Penjelasan keuangan kemarin secara teknis, ya evaluasi ini kenapa beberapa izin nanti saya sudah sampaikan Pak Spian, nanti direspon permintaannya daripada DPR untuk menyampaikan, menjelaskan semuanya biar terang benderang, jangan ada nanti fitnah-fitnah dan sebagainya. Kenapa sih Pak Spian selalu efisiensinya? Karena kondisinya, ingat kita ada silpa, ya, ada lagi pergeseran kemarin di Desember yang ke Januari, ada DAK lagi, sebagainya, semua clear. Ini harus disampaikan semua kepada. Di satu sisi, sekarang lagi ada pemotongan 4% tunjangan profesi guru yang harus kita bayarkan setiap bulan 400 juta. Sekarang kita sudah utang 3 miliar. Luar biasa ini. Di satu sisi kita di saving, ditarik semua uangnya. Di satu sisi ya kita harus bayar apa yang menjadi kewajiban pemerintah. Itulah. Saya membuat sama stressing semua ini biar kita ada satu pemahaman. Stunting ini bukan aib, harus kita selesaikan. Ya, dengan kerja-kerjanya Kapus, Dinas, kemudian juga KB, insya Allah bisa diselesaikan lah. Saya percaya itu karena kemarin ini ya saya lihat gregetnya luar biasa, ada laporan terus. Sekarang tidak pernah lagi, nanti Ibu Kadis nanti
di grup itu disemakan, biar kita tahu lah di area itu sudah berapakah yang diukur lagi nih. Karena cerita kemarin banyak tidak didapat. Kenapa? Ada yang ke selatan, ada yang ke Morowali, kemudian juga ada cerita bahwa desa-desa juga kan ini ada yang 1 miliar digaji 1 juta. Apa namanya Bu Kadis? Yang Pak Desa itu di desa apa? KPM yang di desa itu pendamping apa itu yang mendata juga. Nah itu, jadi di desa juga ini ada pendamping yang fungsinya adalah mendata stunting. Ada juga di puskesmas, ada juga KB. Masa tidak selesai ini? Kan selesai nih. Kalau semua didata bagus, ditahu oh rupanya di Koltim ini ada 500 orang yang stunting. Ya sudah dibagi. Pak Sekda 5 orang, Pak Bupati, Pak Wakil 7 orang, pimpinan OPD karena ada tanggung jawab di situ kasih 4 orang, sekretaris 3 orang, Kasubag 1 orang, selesai. Ya, saya tadi berpikir, ini perasaan saya 2 tahun ini jadi ketua tim stunting, ini jadi problema terus. Ya, ini tantangan kita supaya kedepannya stunting ini selesai. Ada lagi namanya kemiskinan ekstrim, kita sudah turun kemiskinan ekstrim. Ya, yang selalu berubah ini inflasi. 3 minggu lalu turun, sekarang naik lagi nih, paling tertinggi lagi di Sulawesi Tenggara. Itu, ya, stunting kita masih menunggu ini. Yang terakhir adalah saya sangat berharap ini kan di stunting ini ada namanya fase 1 dinas ini, fase 2 dinas ini, fase ini. Ayolah, mari sama-sama kita bekerja, ya. Selesaikan siapa sih yang bekerja di tahap 1 itu, di tahap 2 siapa sih, setelah di tahap 2 apa kita melakukan. Pimpinan ini Pak Bupati, Pak Wakil tinggal kita tracing, tinggal kita sampaikan, Pak Tabe mungkin kayaknya ini kita ke WC bagi-bagi apa begitu supaya selesai, ya. Kalau kita kompak semua selesai nih, ya. Di satu sisi kita mau bekerja dengan banyak kekurangan, di satu sisi ada stunting, ada kemiskinan, ada inflasi. Ya, di satu sisi kita juga ini butuh untuk orang di rumah, rezeki, duit dan sebagainya. Tapi itu sekarang tidak ada posisinya. Tidak ada lagi sekarang honor, terbatas, tidak ada, habis. Ya, ini problemnya sekarang. Tetapi karena ini suatu rangkaian pemerintahan, tetap harus diselesaikan. Tidak bisa tidak diselesaikan. Ya, karena kenapa? Ada nanti evaluasi. Kan malu kita nanti, tiba-tiba nanti Pak Wakil sebagai ketua TPPS presentasi mohon kita terakhir. Kan malu. Di satu sisi kampus, KB, OPD sudah bekerja. Di mana nih persoalannya? Gitu. Ya, saya ini sengaja membuka kembali karena ini rakor pertama. Biasanya rakor pertama speednya cepat. Ya, dalam perjalanan sudah mulai ada tek ego sentral dan sebagainya. Tapi saya percaya mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Ketua TPPS Pak Wakil, kita semua bisa bersepakat bagaimana stunting ini bisa selesai di Kota Timur. Kuncinya satu saja, kekompakan kita. Kalau kita kompak, semua selesai. Ini kan gampang ini. Saya ulang ya. Kapus, BPMD dengan pendampingnya, KB dengan orang di lapangannya, mendata semua. Selesai. Setelah didata, dibagilah itu. Ya. Kemudian wira swasta di Kolaka Timur ini sudah bersepakat akan membantu menyelesaikan stunting. Sampai detik ini belum pernah kita libatkan mereka. Mau Indomaretnya, mau Bank Sultranya, mau Hondanya, kita sudah pernah rapat di kantor Bapeda. Sampai detik ini 1 rupiah pun belum pernah kita minta bantuannya mereka. Padahal mereka mau bantu kita. Ya, itu problem. Jadi pada dasarnya ini bisa selesaikan. Kenapa harus kita keras-keras dari awal? Karena biasanya kalau lemah di awal, pertengahan terakhir ujungnya tidak bagus. Hanya dari awal ini harus kita bersepakat bagaimana kekompakan kita semua bisa menyelesaikan stunting. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Saya mohon maaf
maaf bila banyak kekurangan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rakor tim percepatan penurunan stunting pada hari ini tanggal 7 Mei tahun 2025 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Saya mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.